Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas langkah demi langkah cara membuat teks efektif yang menjelaskan dan menginformasikan topik dengan jelas. Nah, menulis teks eksposisi sederhana. Teks eksposisi bertujuan menyampaikan informasi yang faktual dan logis sehingga membuat argumen yang disajikan menjadi mudah diterima pembaca. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan memahami konsep dasar dan struktur eksposisi. Nah, apa itu teks eksposisi? Nah, teks eksposisi bertugas memberikan informasi atau penjelasan mengenai suatu objek secara jelas dan sistematis. Sifat sifat teks ini faktual, objektif, dan menggunakan logika agar pesan yang disampaikan tidak memihak dan dapat dipercaya. Nah, contohnya itu ada artikel ilmiah populer, berita di media massa, dan esai penjelasan itu contoh teks eksposisi. Nah, struktur teks eksposisi ada 3, yaitu pendahuluan, pernyataan awal yang memperkenalkan topik dan menampilkan pendapat utama atau fokus tulisan. Yang kedua isi, yaitu berisi alasan, fakta, dan bukti pendukung yang memperkuat tesis secara terperinci dan struktur. Nah, yang ketiga, kesimpulan atau penegasan ulang, yaitu merangkum keseluruhan dan menekankan kembali fokus utama tulisan agar pembaca memahami inti dari informasi yang disampaikan. Nah, ada tesis pondasi teks eksposisi. Berarti pendahuluan pondasi teks eksposisi ya. Pertama itu contoh tesis itu contohnya pendidikan daring efektif meningkatkan akses belajar bagi semua kalangan. Nah, kriterianya itu tesis harus jelas, spesifik, dan dapat diperdebatkan agar menarik minat pembaca. Nah, tujuannya itu memancing perhatian pembaca sejak awal sehingga mereka tertarik membaca keseluruhan tulisan. Lanjut, ada argumen, yaitu memperkuat tesis ya. Fakta dan data. Setiap argumen harus didukung fakta dan data yang valid agar dapat dipercaya. Nah, gunakan jurnal ilmiah, statistik resmi, atau pendapat ahli sebagai referensi. Nah, itu sumber dari fakta dan data. Nah, sumbernya itu dari kalian bisa mencari jurnal ilmiah di internet ya. Terus statistik resmi atau pendapat ahli sebagai referensinya. Nah, ya, ini contohnya. 70% siswa merasa lebih fleksibel dalam belajar melalui pendidikan daring. Nah, ini contoh argumen. Itu untuk memperkuat tesis. Nah, langkah pertama, kalian pilih topik yang menarik, yaitu kenali diri dan minat. Pilih topik yang Anda kuasai atau memiliki ketarikan agar proses menulis lebih menyenangkan dan mendalam. Nah, contoh topiknya itu kalian bisa manfaat olahraga bagi kesehatan. Selain itu ada dampak media sosial terhadap komunikasi. Nah, ada lagi peran teknologi dalam pendidikan. Nah, itu contoh-contoh topik ya. Nah, setelah itu spesifik lebih baik. Topik yang spesifik memudahkan pengembangan ide dan analisis yang mendalam. Yang kedua, kalian kumpulkan informasi. Melakukan riset mendalam, kumpulkan berbagai data dari sumber terpercaya seperti buku, jurnal, dan database online yang lainnya. Nah, yang kedua, catat poin pentingnya. Dicatat ya poin pentingnya, susun informasi, dan bukti pendukung secara sistematis untuk memudahkan penulisan. Nah, yang ketiga, gunakan referensi terpercaya. Pastikan data berasal dari sumber yang kredibel, sesuai argumen yang dibangun kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalian mencari referensi itu yang jelas, yang emang udah terpercaya gitu di mana namanya di internet itu. Nah, setelah itu langkah ketiga yaitu kalian susun kerangka tulisan. Nah, mulai dengan merumuskan pernyataan utama sebagai dasar tulisan. Nah, yang kedua itu membuat poin-poin pendukung.
yang mendukung tesis. Setiap poin harus logis dan sistematis. Nah, yang ketiga itu pastikan alur logika, urutkan argumen hingga mudah diikuti dan tidak membingungkan si pembaca. Lanjut. Nah, tips menulis eksposisi yaitu menggunakan bahasa formal ya, menggunakan bahasa yang baku dan tepat sesuai kaidah tata bahasa Indonesia. Tidak boleh memakai bahasa gaul. Gitu. Kedua, hindari opini pribadi. Jadi kalian fokus pada fakta dan bukti, jangan menambahkan pendapat tanpa dasar yang jelas. Jadi kalian jangan menambahkan opini kalian pribadi. Gitu. Jadi kalian fokus pada data tersebut, fakta dan buktinya. Gitu. Nah, yang terakhir itu edit dan revisi, yaitu lakukan pemeriksaan dan perbaikan tulisan secara berkala untuk menghasilkan karya yang terbaik. Sebelum sesudah selesai, terakhir, nah kalian dicek ulang lagi. Nah, ada yang perlu diedit kah? Ada yang perlu direvisi kah? Nah, kalian dicek pemeriksaan lagi. Nah, kalau misalkan sudah semua, sudah gitu. Nah, kesimpulannya itu menulis teks eksposisi sederhana dapat dipelajari dengan mengikuti langkah-langkah yang sistematis. Yang kayak tadi ya, adalah 3 langkah. Latihan dan komunikasi sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menulis secara efektif dan menarik. Setelah tadi ada 3 langkah dan kalian harus sering-sering latihan ya. Sering-sering latihan membuat teks eksposisi. Teks eksposisi adalah alat utama untuk menyampaikan informasi secara jelas dan memudahkan pembaca memahami topik. Nah, inilah kesimpulan yang tadi kita bahas. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.